perusahaan dagang, mengidentifikasi transaksi yang terdapat pada perusahaan dagang, dan mengetahui akun-akun pada perusahaan dagang, serta mengerjakan seluruh tugas dan latihan dengan penuh percaya diri dan jujur. Sebelum masuk materi, Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang akuntansi perusahaan dagang? Jadi akuntansi perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Ya, terima kasih Tania. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai doa dulu. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing mulai. Doa selesai. Benar sekali Tania, jadi pengertian akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya menjual dan membeli barang dagang tanpa merubah bentuk atau wujud aslinya. Nah, sebagai contoh yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada toko, kelontong, dan supermarket. Kedua jenis bisnis ini itu tidak merubah bentuk wujud barang yang dijualnya. Baiklah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sedikit dan yang dijelaskan oleh teman kalian, Ibu mau tanya, apa bedanya akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Silakan Iwan. Jadi perusahaan jasa itu dengan perusahaan dagang itu perbedaan itu terletak pada bidang fokusnya, di mana perusahaan jasa itu berfokus pada memberikan layanan atau panggilan kepada pelanggan, sedangkan perusahaan dagang itu lebih berfokus pada membeli dan menjual barang secara fisik. Jadi itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Iwan, benar sekali. Jadi perusahaan dagang itu membeli dan menjual barang dari pemasok tanpa merubah wujudnya. Nah, sedangkan perusahaan jasa itu hanya memberikan jasa. Sebenarnya ada tabel perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, perbedaannya itu salah satunya dilihat dari wujud. Jika perusahaan jasa itu barangnya tidak berwujud, dan perusahaan dagang itu barangnya berbentuk konkret. Oke, kita lanjut ke transaksi. Transaksi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat finansial. Contohnya, kejadian penjualan barang dagang, pembelian kendaraan, pembayaran listrik. Pada perusahaan dagang terdapat beberapa transaksi yang khusus, seperti pembelian, penjualan, dan persediaan barang dagang. Yang pertama itu ada pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang ini dilakukan dengan dua aktivitas, bisa dibeli dengan secara tunai maupun kredit. Jika dibeli secara kredit, ini dilakukan dengan dua syarat, syarat pembayaran dan syarat penyerahan. Lalu ada potongan pembelian. Potongan pembelian ini berfungsi untuk mencatat akun potongan pembelian dan retur pembelian, dan ada retur pembelian dan pengurangan harga. Transaksi ini untuk mencatat pengembalian barang yang sudah dibeli atau pengurangan harga yang disepakati penjual. Misalnya jika yang dibeli itu barangnya terjadi kerusakan. Ada beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan ini terjadi karena penjual biasanya mengirim barang dagang kepada penerima dan biayanya itu dibayar oleh penjual. Persediaan barang dagang. Akun persediaan barang dagang ini adalah akun khusus pada transaksi perusahaan dagang, dan ini berfungsi untuk dicatat ke akun yang dijual. Oke, kita lanjut ke akun-akun. Akun-akun pada perusahaan
dagang, penjualan, dan persediaan barang dagang itu merupakan akun baru pada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang juga memiliki transaksi yang harus dicatat pada akun-akun khusus, yaitu pembelian, retur pembelian, potongan pembelian dan pengurangan harga, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan dan pengurangan harga. Dan ada akun beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, dan persediaan barang dagang. Itu materi kita pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian mengerjakan latihan soal halaman 20. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, Ibu minta satu orang untuk membacakan kesimpulan. Silakan, Bu. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yaitu perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Karakteristik perusahaan dagang adalah barang yang komplit, memiliki persediaan barang dagang, dapat disimpan dan dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Transaksi khususnya penjualan dan pembelian biasanya disertai dengan syarat pembayaran dan penyerahan barang dagang. Akun-akun khusus di perusahaan dagang meliputi penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan pengurangan harga, persediaan barang dagang, beban angkut pembelian, dan beban angkut penjualan.